Pergelaran ajang bergengsi di Asia, yakni Piala Asia, sudah dimulai. 24 tim bakal bertanding memperebutkan supremasi tertinggi dalam kancah sepak bola Santreo benua Asia. 4 tim perwakilan AFF di ajang ini, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, bakal saling bersaing untuk pertaruhan harga diri sepak bola mereka di kancah Asia. Terlebih, wakil Asia Tenggara pastinya bakal dianggap bukan lawan berbahaya yang bisa meruntuhkan dominasi dari negara-negara Asia Timur macam Jepang dan Korea hingga Asia Barat seperti Arab Saudi, Iran hingga Qatar. Lalu, bagaimana melihat peluang keempat negara Asia Tenggara ini buat melaju jauh di ajang Piala Asia edisi kali ini? Berikut analisa dan prediksi hasil yang bakal didapat tim-tim ASEAN di ajang Piala Asia. Thailand. Jelang bergulirnya perhelatan Piala Asia, timnas Thailand sedang mengalami kesulitan bertubi-tubi. Di ajang 4 tahunan ini, Thailand akan bertanding di grup F melawan Arab Saudi, Kyrgyzstan, dan Oman. Masalah-masalah pelik muncul. Pada Juli lalu, Federasi Thailand sebelumnya sempat diterpa isu miring usai Presiden Federasi mereka diintervensi Wakil Perdana Menteri Thailand untuk mundur dari jabatannya, yang membuat Thailand hampir dibekukan dari segala aktivitas sepak bola di bawah wewenang FIFA. Belum lagi pada November 2023 lalu diberhentikannya juru taktik mereka yang sudah bersama sejak 2020, Manu Polking, dari kursi kepelatihan akibat hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Thailand juga tanpa pemain kunci mereka, yakni Chanatip Songkrasin dan Terasil Dangda yang mengalami cedera, hingga Ekanit Panya yang menolak bergabung ke timnas Thailand di Piala Asia, yang lebih memilih mempersiapkan pramusim bersama klub raksasa J-League Urawa Diamond. Tak hanya itu, pendukung timnas Thailand di negaranya dipastikan gigit jari sebab tak ada satupun saluran televisi Thailand yang akan menyiarkan Piala Asia 2023. Melihat peluang timnas Thailand di ajang ini, sepertinya bakal sulit bagi tim Gajah Putih untuk bersaing di pergelaran kali ini. Tim asuhan Matchada Isi saat ini masih dalam masa transisi kepemimpinan pelatih sepeninggal Manu Polking sejak 2 bulan yang lalu, sehingga penampilan Thailand dalam beberapa laga belum meyakinkan. Terakhir, Thailand digasak Jepang dengan skor telak 5-0 dalam laga uji coba sebelum Piala Asia. Melihat komposisi lawan-lawan mereka di fase grup, Thailand sepertinya bakal kesulitan. Melawan Arab Saudi, tak ada peluang menang. Sementara Oman dan Kyrgyzstan, bukan tidak mungkin Thailand bakal menumpaskan kedua lawan tersebut. Namun, harus digarisbawahi, Thailand sedang dalam performa yang menurun. Kemungkinan Thailand bakal merebut posisi peringkat 3 dengan raihan 3 poin hasil dari kemenangan melawan Kyrgyzstan dan 2 kekalahan menghadapi Saudi serta Oman. Sayangnya, tim Gajah Putih bakal tereliminasi sebab tak masuk dalam 4 tim peringkat 3 terbaik nantinya. Vietnam. Sama dengan Thailand, timnas Vietnam juga dalam masa sulit menjelang Piala Asia kali ini. Meski memiliki peringkat FIFA yang tinggi, namun tim ini terlihat payah sejak kursi pelatih ditinggal Park Hang-seo. Vietnam belum menunjukkan progres permainan tim seperti saat masih ditukangi PHS. Ini menjadi beban berat bagi pelatih Philippe Tossier dengan bayang-bayang kesuksesan PHS sebelumnya yang membawa Vietnam lolos hingga perempat final Piala Asia 2019. Dalam 6 laga terakhir, Vietnam kalah dalam 5 laga pertandingan di antaranya. Terbaru, Vietnam kalah 1-2 dari Kyrgyzstan, tim yang secara level masih di bawah mereka. Selain itu, badai cedera tengah menerpa tim ini. Vietnam kehilangan sejumlah pemain andalannya jelang Piala Asia 2023 bergulir. Terdapat 10 pemain timnas Vietnam harus absen akibat cedera. Sebut saja Kapten Quang Ngoc Hai, kiper utama Dang Van Lam, lalu Doan Van Hau, Nguyen Thien Linh, dan masih banyak lagi. Vietnam diprediksi melempem di ajang Piala Asia nantinya. Menghadapi Jepang di laga perdana, tak ada peluang untuk merebut poin, apalagi menang. Menghadapi Irak yang mempecundangi mereka di babak kualifikasi Piala Dunia yang lalu, sepertinya sulit bagi Vietnam, sehingga kemungkinan peluang meraih kemenangan ada saat mereka bakal menghadapi Indonesia. Walau begitu, kami memprediksi bahwa sepertinya Vietnam bakal pulang lebih cepat, sebab
berada di posisi juru kunci di fase grup nantinya. Malaysia. Di antara keempat negara ASEAN yang lolos, timnas Malaysia sepertinya yang paling siap menghadapi ajang 4 tahunan kali ini. Harimau Malaya dalam track record yang bagus, 2 kemenangan dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia yang lalu, rekor tak terkalahkan dalam beberapa laga away kala termasuk menghadapi Syria dan Cina, hingga unjuk gigi pasukan saat menghadapi lawan-lawan dalam peringkat 100 besar FIFA, membuat optimisme negeri jiran buat memberikan kejutan di Piala Asia kali ini pun tumbuh. Sang pelatih, Kim Panggon, memiliki persentase kemenangan yang tinggi, yakni sekitar 72%. Tentu bekal Malaysia dalam menyongsong Piala Asia sangatlah baik. Tergabung dalam grup E bersama Korea Selatan, Bahrain, dan Yordania, secara peringkat Malaysia tentunya menjadi tim underdog. Raihan maksimal 4 poin dapat diraih nantinya kala menghadapi Yordania dan Bahrain. Meski peluang menghadapi Korea Selatan sepertinya sulit untuk dicapai, Malaysia kami prediksi mampu melanjutkan perjalanan mereka ke babak 16 besar dengan meraih hasil runner-up atau minimal predikat peringkat 3 terbaik. Indonesia. Selanjutnya timnas Indonesia. Skuad arahan Shin Tae-yong saat ini sebenarnya dalam performa yang buruk. Mereka tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir. 2 laga kualifikasi Piala Dunia yang lalu, Garuda dibelasak Irak dengan skor 5-1 dan ditahan imbang Filipina 1-1. Saat uji coba dilaksanakan dalam rangka persiapan Piala Asia, Indonesia gagal meraih hasil positif saat menghadapi Libya dan Iran. 2 kali melawan Libya, tim Garuda dipecundangi 2 kali juga dengan skor 4-0 dan 2-1. Serta menghadapi Iran dibantai dengan skor telak 5-0. Kondisi ini membuat para pendukung pesimis dengan kiprah timnas di Piala Asia. Padahal sebelumnya, tim ini diharapkan mampu buat memberikan kejutan dikarenakan timnas meraih hasil yang bagus selama 2023 sebelum memasuki bulan November. Ekspektasi terhadap tim ini memanglah sangat tinggi dengan perkembangan timnas selama ini. Dengan hadirnya beberapa pemain keturunan yang diharapkan memperkuat tim, membuat pendukung berspekulasi dan memberikan harapan lebih untuk bisa bersaing di kancah Asia. Walaupun dengan beberapa hasil uji coba yang buruk serta banyaknya kesalahan-kesalahan yang masih sering terjadi dalam pertandingan, namun pelatih Shin Tae-yong tetap optimis dengan skuad saat ini. STY beranggapan bahwa timnas Indonesia dapat mampu meraih 4 poin, yakni kemenangan menghadapi Vietnam, hasil imbang melawan Irak, dan kemungkinan kalah menghadapi Jepang. Dengan begitu, Indonesia berpeluang lolos di posisi kedua atau peringkat 3 terbaik grup. Prediksi kami pun juga tak jauh berbeda dengan target yang ditetapkan oleh STY. Akan tetapi, sepertinya juga bakal sulit buat mencuri poin saat menghadapi Irak nantinya. Maka dari itu, kunci dari langgengnya perjalanan Indonesia dilihat saat timnas menghadapi Vietnam nantinya. Dilihat saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam di pertandingan kedua, di mana kemenangan wajib hukumnya diraih. Kami memprediksi 3 poin dapat meloloskan Indonesia sebagai peringkat 3 terbaik grup. Asal gol different timnas Indonesia tidak mencolok seperti kebobolan yang terlalu banyak. Kekalahan tipis 1 gol menghadapi Jepang dan Irak masih mungkin buat diraih. Dan juga kemenangan mutlak harus didapatkan saat menghadapi Vietnam. Itulah tadi prediksi kami terhadap perjalanan keempat negara Asia Tenggara di perhelatan Piala Asia 2023 kali ini. Kemungkinan Malaysia dan Indonesia bisa untuk meraih tiket ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Selanjutnya tergantung dengan undian nantinya. Kami berani memprediksi Malaysia dapat melaju hingga babak perempat final. Sedangkan bagi Indonesia, lolos dari fase grup saja sudah sangat membanggakan bagi skuad ini. Peluang Thailand dan Vietnam tentunya tetap ada ke depannya, tergantung apa yang terjadi nantinya di lapangan. Teruntuk prediksi siapa juara Piala Asia 2023 di Qatar nantinya, kami memprediksi bahwa Korea Selatan dapat mampu mematahkan puasa gelar 64 tahun lamanya di ajang Piala Asia.
Jepang pastinya bakal tetap menjadi unggulan, namun kami lebih condong meletakkan Korea Selatan sebagai juara Piala Asia 2023 nanti. Bagaimana menurutmu, Bung? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.